Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Novika, NIM 1805520092 dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Studi Akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas pengauditan 2 yang diberikan oleh Pak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA. Tugas yang saya akan presentasikan ini berjudul Standar Audit untuk Peristiwa Kemudian. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan agenda yang akan saya bahas di materi ini. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan meliputi ruang lingkup, peristiwa kemudian, dan tanggal efektif. 2 yaitu ada tujuan, 3 definisi, 4 ketentuan. Ketentuan ini meliputi yang pertama, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. C. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Materi yang pertama yaitu pendahuluan. 1. Ruang lingkup. Standar audit atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. 2. Peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi 2 jenis peristiwa. 2 jenis peristiwa itu diantaranya yaitu yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Standar Audit 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Yang ketiga yaitu tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal A. 1 Januari 2013 untuk emiten, B. 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan. Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan auditor tersebut adalah untuk A. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Tujuan auditor yang kedua yaitu merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui para auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya.
Untuk tujuan standar audit ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, tanggal laporan keuangan. Yang dimaksud tanggal laporan keuangan adalah tanggal akhir dari periode yang dicakup oleh laporan keuangan. Selanjutnya, tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. C. Tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasar standar audit 700. D. Tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Tanggal tersedianya laporan auditor dalam laporan keuangan auditor pihak bagi pihak ketiga. E. Peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian ini memiliki penjelasan, yaitu di mana peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Selanjutnya yaitu tentang ketentuan. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf di atas, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor, atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh auditor diantaranya yaitu A. Memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. B. Meminta keterangan dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan. C. Membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut
yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Selanjutnya, D. Membaca laporan keuangan interim terakhir entitas. Auditor, jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf 6 dan 7 di atas, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 580 yang menyatakan bahwa laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, hal yang harus dilakukan oleh auditor itu harus A. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. B. Menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. C. Meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus A. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, menelah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi,
ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Dalam kasus seperti ini, auditor harus melakukan A. Mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. B. Menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan audit yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka A. Jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam Standar Audit 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. B. Jika laporan telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, maka auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor,
mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, hal yang harus dilakukan oleh auditor itu harus A. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. B. Menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. C. Meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus A. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, menelah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut.
auditor harus mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Selain materi yang sudah saya jelaskan tadi, saya sekarang akan menjelaskan materi penerapan dan penjelasan lain yang saya dapat, agar materi ini dapat lebih lengkap. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup. Sebenarnya materi ini tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya. Tetapi demi kelengkapan sebuah materi, agar pembahasannya lebih meluas, maka saya akan mempresentasikan materi yang saya peroleh dari penerapan dan penjelasan lain. Langsung saja, ruang lingkupnya yaitu ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti untuk publik dan yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum pada paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi dan dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Selanjutnya yaitu definisi. Tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan sebagai contoh, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pertanyaan yang membentuk keuangan yang terkait telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangan dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang diperoleh tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan standar audit ini adalah
tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang untuk menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan keuangan yang membentuk laporan keuangan yang termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal daripada tanggal pengesahan atas laporan keuangan, seperti yang didefinisikan dalam paragraf 5B. Suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan dalam paragraf 5C dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan pada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor diserahkan kepada entitas. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara diumumkan kepada publik.
Tergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Prosedur audit yang disyaratkan dalam paragraf 6 mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaah atau pengujian atas catatan akuntansi transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan pada paragraf 6 dan 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain, dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Paragraf 7 menjelaskan prosedur tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim atau baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan atau risalah rapat, manajemen memantau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang belum dibuat. Prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Paragraf A8 memberikan contoh beberapa hal tambahan yang tepat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian permintaan kerangka ini. Sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan oleh paragraf 7, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan untuk A. Membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perkiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. B. Meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis atau lisan terhadap penasehat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim, atau C. Mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan
untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif, dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. A. Apakah komitmen baru, penarikan hutang, atau jaminan telah terjadi? B. Apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? C. Apakah telah terjadi peningkatan modal dan penerbitan instrumen hutang, seperti penerbitan saham atau surat hutang baru, atau suatu perjanjian untuk menggabungkan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan? Apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan? Sebagai contoh, oleh kebakaran atau banjir. Apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? F. Apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? G. Apakah suatu peristiwa telah menjadi atau mungkin telah terjadi untuk menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan? Dalam kasus, sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. H. Apakah ada peristiwa yang telah terjadi relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? I. Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Selanjutnya, membaca risalah rapat, pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut, di mana catatan ofisial belum tersedia. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan.
Tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Seperti yang dijelaskan dalam Standar Audit 210, syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin memengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan yang diterbitkan. Penggunaan tanggal ganda. Dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A12A, auditor mengubah laporan ke auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerja audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan ke dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Berikut ini adalah sebuah ilustrasi tentang tanggal tambahan tersebut. Tanggal laporan auditor, kecuali yang berkaitan dengan catatan Y yang bertanggal tanggal penyelesaian prosedur audit terbatas untuk perubahan yang dijelaskan pada catatan Y. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin disyaratkan oleh pengaturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk penerbitan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini sering terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat. Sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Pertimbangan spesifik sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil sesuai dengan paragraf 13 ketika manajemen tidak merubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Auditor mungkin belum memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor
telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan, dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah keuangan diterbitkan. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh pengaturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutori yang tepat. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya dari auditor, bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada pihak dan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Sekian presentasi dari saya mengenai standar audit untuk peristiwa kemudian. Apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.